Pemirsa, saya Fitri Megantara kembali menjumpai Anda dalam program Sri Kandi, program yang menampilkan sosok perempuan hebat yang tidak hanya berprestasi, berkontribusi dan juga tentunya menginspirasi. Kenapa kemudian ada teman-teman model yang cantik dengan balutan kebayanya yang anggun? Karena malam hari ini saya akan menampilkan sosok di balik rancangan kebaya-kebaya indah ini. Talenta perempuan yang satu ini sudah diakui oleh banyak kalangan dan mengundang decak kagum. 30 tahun sudah ia berkarir dan berkarya di dunia fashion tanah air dengan cinta dan tentunya kerja keras. Kita sambut Bunda Ane Avanti. Bunda ini sudah 30 tahun ya Bunda? Betul, 30 tahun. Di dunia mode dan Ya. fashion, sukses. Ini kan Puji bukan Tuhan. perkara yang mudah Bunda. Betul. Apalagi kan dunia fashion ini sangat dinamis sekali. Iya. Pernah kehabisan inspirasi tidak sih Bun? Inspirasi bagi saya itu anugerah. Anugerah itu pemberian, bukan pembelian. Ya, oke. Jadi tentunya kalau anugerah dari Tuhan itu tidak pernah habis. Dikaruniakan pada setiap orang yang memang menggantungkan hidup dari pemberian gitu. Jadi saya rasa inspirasi karena bukan dibuat oleh manusia ya. Karena anugerah jadi ruangnya disiapkan. Mengenai apa yang salah? Kalau misalnya kita berbicara mengenai awal mula, Iya. kok tidak salah ini gara-gara salah potong, Iya. sehingga ada ciri khas Bunda yang potongannya asimetris Iya, seperti itu ya betul, Bunda. iya. Ceritanya gimana nih Bun? Waktu itu saya berpikir bahwa seni itu nggak pernah salah, gitu. Saya berpikir bahwa ide itu penempatannya bukan karena pelajaran di sekolah, karena saya hanya bersekolah sampai bangku SMP, saya nggak kuliah, saya juga tidak pernah mengenyam pendidikan tentang fashion, jadi pemahaman saya pun minim waktu itu. Tapi justru dalam pemahaman yang minim itu, eksplorasi saya mengenai fashion itu jadi liar gitu. Ya kan gitu. Jadi tidak ada batasnya, Nggak ada imajinasinya batasnya ya. gitu ya. Terus saya bikin kebaya waktu itu. Saya pikir kenapa kok harus kiri kanan harus sama ya gitu. Yang nyuruh itu siapa gitu. Iya. Dan salah satu media besar ketika booming kebaya yang salah itu, saya mulai masuk ke media nasional. Tertulis di buku itu judulnya adalah Ibu Kartini Menangis Melihat Kebaya Ana Avanti gitu. Saya pikir dalam perjalanan waktu sekarang Ibu Kartini sudah tersenyum. Pernah nggak sih Bunda masalah buat Bunda apabila karya Bunda sampai ditiru ataupun diplagiat? Karya saya pasti ditiru. Dari Sabang sampai Papua, dari kelas kambing sampai kelas kakap. Dari kelas penjahit sampai kelas desainer gitu. Tapi hari ini Anda melihat bahwa saya tidak miskin. Tapi secara manusiawi, marah itu satu hal yang tidak dilarang, tapi harus dikelola. Jengkel itu manusiawi, gitu. Tapi jangan orang sampai tidak punya harga diri dan mencontek orang habis-habisan seperti tidak percaya Tuhan kasih. Bunda tapi berbicara mengenai pelajaran di masa Iya. lalu. Kalau orang banyak mungkin ingin melupakan Nggih, masa lalu. betul. Tapi buat Bunda, masa lalu itu justru menjadi motivator untuk Bunda lebih maju lagi setiap saatnya. Saya pikir kalau saya salah, biar aku aja yang salah, kamu jangan lewat situ. Gitu. Biar aku aja yang mengalami, kamu jangan. Oleh karena itu bagi saya, berbicara tentang masa lalu itu adalah memberikan gambaran kepada seseorang untuk menapaki masa depan. Kalau kamu bisa nggak salah, nggak perlu salah. Karena sudah ada orang yang lewat situ tuh salah gitu. Belajar dari orang salah yang berbicara itu seperti menemukan kamus kehidupan ya. Siapa yang mengajarkan hukum tabur tuai ini? Apakah kemudian Mami yang kemudian sering disebut-sebut Bunda sebagai Iya. sosok yang paling berpengaruh dalam Iya. hidup Bunda? Umur 38 tahun Mami sendiri, Ya. almarhum ayah saya berpulang dan kemudian mendampingi tumbuh kembang kami sampai dengan usia sekarang 71 tahun. Barusan ulang tahun kemarin tanggal 5 Februari. Boleh nggak kita ngucapin selamat ulang tahun langsung Iya. ke Mami? Mami Ami, halo, selamat malam. Selamat ulang tahun Mami, katanya baru ulang tahun ya. Halo.
Bunda ada yang mungkin ingin disampaikan Ya, kepada Mami terima kasih. karena sudah menemani Bunda dari kesuksesan ketika jatuh bangkit lagi seperti itu. Ya. Mami, terima kasih untuk semua pengorbanan, pendampingan, suri toladan, dan apa yang Mami lakukan selama ini dengan hidup saya adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, tetapi Mami selalu memberikan contoh yang baik, yang tidak pernah merasa berkorban untuk saya dan adik-adik. Dan itulah yang membuat saya menjadi kuat, adalah Mami tidak pernah merasa berkorban. Segala yang Mami lakukan adalah yang terbaik, dan semua itu sangat mengena di hati saya secara khusus, dan pelajaran bagi banyak orang. Kalau kamu mau sukses, bahagiakan orang tuamu, khususnya ibu. Mami Ami tentunya bangga sekali dengan Bunda Ane. Tapi apakah ada pesan ataupun yang ingin disampaikan secara spesial untuk Bunda di malam hari ini, Mami? Terima kasih sekali bisa membawa nama yang begitu harum, dan lanjutkan usahamu serta jadilah orang yang bijaksana. Tapi Mami boleh tidak kemudian sharing kepada kami di sini mungkin pengalaman ataupun kisah lucu dan menarik ketika Bunda mungkin masih kecil ataupun pada saat merintis karir sampai sekarang tenar dan juga kemudian karyanya dikagumi oleh banyak orang, Mami? Ya, sejak kecil saya panggil namanya dengan nama Ciane ya. Dia memang centil dan nggak bisa diam, masih kecil sudah bisa cari uang. Jadi bikin pernik-pernik, ya bikin pita. Ketika kemudian Bunda jatuh bangun, apa sih sebetulnya ujangan ataupun pesan dari Mami yang selalu kemudian dititipkan ataupun disampaikan kepada Bunda untuk membangkitkan semangatnya? Jangan sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Itu membuat orang semangatnya luntur gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mami Ami telah sharing pengalaman, sharing cerita di Sri Kandi malam hari ini. Terima kasih Mami Ami. Seberartinya Mami untuk Bunda? Pada saat Mami sakit 1996, saya merasa bahwa sebentar lagi pasti Mami akan dipanggil Tuhan. Waktu Mami kanker serviks gitu. Tetapi Tuhan itu Allah Sang Maha. Bukan karena sakit orang meninggal. Tapi orang meninggal itu tidak selalu sakit. Tetapi memang sudah saatnya dipanggil Tuhan. Dan ketika itu saya menyadari bahwa siapa saya sebagai manusia dan siapa Tuhan. Dan ternyata Tuhan itu memberikan mukjizat pada setiap orang percaya. Dan sekarang 71 tahun Mami begitu berharga dalam hidup saya. Setiap detiknya saya jaga ibu saya. Saya punya tujuan hidup yang ketika saya berangkat ke Jakarta untuk saya mengembangkan usaha saya. Yang saya doakan kepada Tuhan itu bukan minta sukses. Bukan. Saya berdoa kepada Tuhan itu yang saya minta adalah Tuhan berikan saya kesempatan untuk membahagiakan ibu saya. Sosok ibu yang sangat luar biasa dan betul. sangat hebat yang kemudian menemani Bunda di perjalanan kehidupan dan juga karir. Selamat malam Bu Susi. Cantik sekali.